Hai, bertemu lagi dengan Mama Tiga Kriwil ya. Ya, jadi beberapa hari ini ada kasus tentang komentarnya Pigai ya. Komentarnya Pigai, tweetnya Pigai yang uh, sepertinya rasis, dan ini sangat sangat tidak bagus ketika Papua sedang merayakan sebuah kegembiraan ya. Jadi untuk Pak Pigai ya, yang beritanya dia akan diperiksa ya, sudah dilaporkan seperti itu. Dia akan dilaporkan oleh orang yang merasa bahwa apa yang ada di tweetnya dia itu sangat membuat karena dia menyinggung nama ya. Kalau menyinggung nama, kecuali dia hanya ngomong bilang presiden, tapi ini dia ngomong nama, artinya ini bisa masuk dalam kategori pencemaran nama baik ya. Jadi Pak Pigai, memang kata-katamu itu sangat kasar, kemudian tidak beretika. Karena apa? Karena coba Bapak pikirkan, atau coba kita pikirkan bahwa ketika ada PON yang sedang berlangsung di Papua, dan ini hanya sekali dan baru sekali, dan kita tidak tahu apakah ketika pergantian presiden atau PON berikutnya adakah kesempatan Papua mendapatkan giliran lagi atau tidak. Karena hanya di masa Pak Jokowi inilah PON ini dapat berlangsung seperti itu. Jadi kenapa Pak Pigai ini seperti marah, kemudian melihat peristiwa PON, kemudian baru memberikan tweetnya kepada Presiden Jokowi dan juga Pak Gubernur Jawa Tengah. Apakah dia merasa bahwa acara PON ini dia tidak mendapat bagian dari kalkulasi dana kegiatan yang kurang lebih hampir 10 triliun begitu ya. Dan atau sebenarnya sudah kalah secara integritas, bahwa dia sedang memperjuangkan isu-isu rasis supaya nama dia naik dan dia punya kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi bagian dari pemerintahan. Tetapi caranya ini membuat dirinya sendiri ini menjadi orang yang akhirnya tersingkirkan dengan sendirinya, karena orang Papua sekarang juga adalah orang-orang yang pintar ya. Orang-orang yang pintar sudah mulai terbuka wawasannya karena internet udah sampai ke sana. Kemudian fasilitas transportasi semakin baik, sehingga bertemu dengan orang lain dengan wawasan-wawasan yang lebih terbuka, itu banyak sekali kesempatannya, sehingga apa yang
dilakukan oleh Pigai ini memang membuat dampak yang buruk bagi dirinya. Karena biar bagaimanapun ya, kalau kita lihat dari wawancara Pak Jokowi ketika membeli Noken, itu penerimaan dari rakyat begitu luar biasa. Apakah Pigai pernah melakukan itu? Atau ketika Pak Ginanjar membuka papeda bungkus ya, dan dia bercanda dengan ibu-ibu yang menyiapkan, itu merupakan penerimaan yang sangat luar biasa, penghargaan yang sangat luar biasa seperti itu. Sehingga tentu saja ya, dengan cara dia yang tidak bagus ini, Jokowi dan Pak Ganjar ya akan menjadi orang yang mendapat kedudukan yang baik di hati rakyat Papua begitu ya. Jadi dia salah sendiri. Harusnya dia tidak melakukan intrik-intrik yang membuat dia sebenarnya secara perlahan sudah tersingkir dari rakyat Papua itu sendiri, sehingga sejak dia membangun narasi-narasi tentang rasis, saya berpikir apakah ini ada muatan politik yang ingin dia dapatkan, karena mengingat setelah dia selesai dari tugas dia yang lama, sampai saat ini dia tidak punya pekerjaan yang kelihatannya menetap, sehingga membuat dia terpandang di mata orang begitu. Dan perlu dia ketahui atau perlu kita ketahui bersama bahwa cara-cara dia ini juga akhirnya membuat hati banyak orang, khususnya orang Papua, lebih memilih Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang-orang yang punya hati untuk memperhatikan orang Papua seperti itu. Dan mungkin Pak Ganjar yang punya elektabilitas kepercayaan dari masyarakat yang tinggi, bisa saja beliau akan menggantikan Pak Jokowi ya, menurut pandangan orang Papua. Yang jadi pertanyaan bagi banyak orang bahwa siapa yang suruh Pak Pigai untuk melakukan itu? Kemudian apa yang Pak Pigai dapat dari hal yang dia lakukan seperti ini begitu ya? Apakah ada imbalan yang begitu luar biasa di belakang dari peristiwa ini? Apakah imbalan itu mampu mengangkat harkat dan martabat serta kepercayaan rakyat Papua kepada dirinya? Isu-isu rasis yang dilakukan oleh Pak Pigai ini ya, itu sering dibenturkan dengan perasaan rasa rendah diri sendiri ya, ketika diangkat oleh itu merasa bahwa kita tidak dihargai, kita tidak diperhatikan, kita tidak menerima hak kita. Padahal sebenarnya selama pemerintahan Jokowi ya, ada banyak perubahan yang apakah dia tidak merasakan itu, sehingga yang perlu dipikirkan adalah ketika dia membenturkan masalah-masalah rasis, ingatlah bahwa orang Papua sekarang udah banyak yang pintar loh ya. Sudah banyak yang berkuliah di luar, kemudian dengan adanya internet itu kan sudah banyak orang mendapat informasi-informasi tentang dunia luar, dunia Indonesia ini, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia, sehingga orang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tentu saja mana yang tidak baik ya, yang
bisa dicerna secara pemikiran intelektual. Yang sangat mengherankan kenapa Pigai harus menyerang Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Sedangkan harusnya begitu banyaknya dana otsus yang keluar untuk Papua dan itu tidak sampai ke rakyat Papua, harusnya dia tampil untuk memberikan koreksi kepada pemimpin-pemimpin Papua yang menerima dana otsus itu, supaya dana itu dapat dipakai atau dapat disalurkan dengan baik sampai kepada rakyat-rakyat Papua yang ada di Papua saat ini. Mungkin ini nanti sudah dilaporkan ya, seumpamanya kalau dilaporkan sebagai sebuah kasus dan Pak Pigai akan dipenjara, mungkin dia akan bisa merenungkan di penjara tentang apa yang sudah dia lakukan, dan juga dia dapat berpikir bahwa dia sudah berusia 45 tahun. Apa yang sudah dia lakukan untuk mendatangkan perubahan bagi tanah Papua dibandingkan dengan Jokowi yang baru memerintah kurang lebih 6 tahun, tetapi sudah melakukan banyak hal yang dapat dinikmati oleh orang-orang di tanah Papua. Bahkan pada saat terjadi corona yang pertama ya, Pak Ganjar sendiri datang ke asrama Papua dan melihat anak-anak Papua yang ada di asrama. Kemudian Pak Ganjar memberi bantuan sembako kepada orang-orang atau anak-anak mahasiswa yang berada di asrama karena mereka tidak bisa pulang ke Papua. Nah, ketika keadaan seperti begini, di mana Pak Pigai untuk merespon keadaan seperti ini atau mengkritik pemerintah Pak daerah dalam usaha mereka membantu mahasiswa-mahasiswa Papua yang tidak bisa pulang karena biayanya sangat besar, kemudian harus tinggal juga di Jawa mana saja di seluruh Pulau Jawa ini, dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Pesan saya nih buat Pak Pigai ya, mengingat umur kita, ketika kita berumur 45 tahun, artinya di situ penurunan fisik semakin kita rasakan ya. Sehingga kita harus mengingat bahwa kita perlu menjaga kesehatan, dan juga perlu diingat juga bahwa ketika badan kita yang di usia yang di atas 45 ini ya, kalau tidak proporsional, artinya di situ pasti ada banyak sakit penyakit yang kita indak. Nah, mungkin asam urat, mungkin jantung, mungkin kolesterol. Nah, hal-hal seperti begini yang harus kita jagai. Jangan terlalu banyak mengkritik sehingga ketika kita dibalas untuk mengkritik, maka meningkat emosi dan itu akan mengakibatkan sakit jantung dan cepat meninggal. Jadi lebih baik Bapak ketika melihat peristiwa yang terjadi, khususnya yang terjadi di tanah Papua, harus bersyukur bahwa mengapa ada orang lain yang mau terlibat langsung dan menjaga dan membangun tanah Papua, terlebih di masa saat ini, yaitu hanya orang Jawa Tengah, yaitu Joko Widodo, yang mampu melakukan hal itu. Jadi semoga Bapak tetap berpikir positif supaya tetap umur panjang. Ingat, umur panjang dengan berpikir positif. Tetap damai tanah Papua. Jangan lupa tetap dukung Pak Jokowi.